Di malam yang sesunyi ini, diperlihatkan Kobrander sedang dijamu oleh Pak Ujang untuk ngopi bersama. Pembicaraan dibuka dengan Pak Ujang ingin menawarkan kerjasama untuk kaya dan terkenal bersama. Kobrander bertanya rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pak Ujang menjawab kalau memisahkan Ganiran dan Spaidon adalah hal yang tepat. Jika salah satu dari mereka ikut timnya Kabutaku, maka setiap gugusan bintang yang dimenangkan akan jadi milik mereka. Walaupun tim Kabutaku yang memenangkan pertandingan. Awalnya Kobrander agak ragu mengikuti saran tersebut. Namun dia akan mencobanya. Esok harinya, Pak Ujang mentraktir Ganiran dan Spaidon makan mie ramen. Saat sedang makan, Pak Ujang mengalihkan perhatian mereka dan memakan daging yang ada di mangkuknya Spaidon. Spaidon marah dan menuduh Ganiran yang melakukannya. Mereka pun berdebat hingga berkelahi, sehingga Spaidon lebih memilih keluar dari rumah itu. Spaidon yang sedang berjalan sendiri dihampiri oleh Pak Ujang, dan dia memberitahu kalau sebaiknya dia ikut kelompok Kabutaku saja, agar tidak bertemu lagi dengan Ganiran. Pertengkaran dua sahabat itu cukup membagongkan kelompok Kabutaku. Spaidon yang meminta bergabung dan akan berusaha berbuat baik semampunya, bahkan dia membantu nenek tua yang menyeberangi jalan. Bahkan nenek itu tidak ingin menyeberang. Sin berpindah ke Ganiran yang bertemu Danggoron. Dia hendak membeli kue Danggo untuk berniat berdamai dengan Spaidon. Ketika Spaidon lewat, dia memberikan kue Danggo itu. Namun ternyata kue itu sudah tidak ada di piringnya karena dimakan oleh Danggoron. Spaidon pun yang semakin jengkel karena merasa dipermainkan semakin marah kepada Ganiran. Saat dia melihat toko kepiting, dia ingin membuat Ganiran seperti itu. Tiba-tiba gugusan bintang pun datang dan Spaidon pun mengejarnya. Gugusan bintang itu menempel ke sebuah manekin toko baju, dan manekin itu pun menjadi hidup. Ibu dan ayah Yuzuru yang sedang belanja di toko itu menjadi kaget. Spaidon berkeliling mal mencari gugusan bintang tersebut. Saat keluar mal, Kabutaku dan Yuzuru juga mengetahui gugusan bintang dan mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat manekin itu terkepung, datanglah Danggoron dan menabrak manekin itu hingga menjadi patung kembali. Disusul Kobrander dan Ganiran, Danggoron kali ini berada di pihak Kobrander sebagai pengganti Spaidon. Saat keributan, Kapten Tombol datang menyamar sebagai panda dan mengambil alih boneka manekin itu. Seperti biasa, Kapten Tombol memilih perlombaan melalui mesinnya. Lalu perlombaan kali ini adalah karate. Pertandingan pertama, Danggoron melawan Kabutaku. Pertarungan sengit di antara mereka berdua setelah berubah ke wujud supernya. Namun di sela pertandingan Kapten Tombol menghentikannya karena waktunya habis. Karena masih belum diketahui siapa pemenangnya. Perlombaan dilanjutkan dengan menghancurkan batu dengan menggunakan kekuatan. Danggoron memulai pertama, dengan tumpukan batu yang tinggi dia berhasil menghancurkan semua batu itu. Kabutaku juga berhasil menghancurkan semua batu tersebut. Tapi Kapten Tombol memutuskan Kabutaku yang menjadi pemenangnya karena dia berhasil menghancurkan sampai ke batu yang jadi penyangga. Maka pertandingan ini Kabutaku yang jadi pemenangnya. Pertandingan berikutnya yang ditunggu-tunggu. Ganiran versus Spaidon. Mereka berubah ke wujud super dan bertarung dengan segenap jiwa raga. Kemampuan bertarung Ganiran tidak bisa dianggap remeh. Dia bisa mendesak Spaidon sampai tidak berkutik. Kobrander yang tidak tega melihat pertarungan saudaranya itu tetap dipengaruhi oleh Pak Ujang agar membiarkan salah satu dari mereka bertarung. Memang jahat si Pak Ujang ini. Demi mendapatkan gugusan bintang dan menjadi kaya. Saat Ganiran sudah akan menang, Kabutaku dan Yuzuru menyuruhnya berhenti karena mereka itu berteman. Sejenak Ganiran terbayang dengan masa lalunya bersama Spaidon. Jika dipikir-pikir, Spaidon adalah orang baik, namun dia tega menghajarnya sampai teler. Saat Ganiran lengah, Spaidon mengambil kesempatan untuk menghajar Ganiran. Kali ini Spaidon benar-benar serius sehingga membuat Ganiran kewalahan dan pingsan dengan pukulan mautnya. Telernya Ganiran membuat Spaidon memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 untuk tim Kabutaku. Saat itu juga Pak Ujang datang. Dia membisikkan Spaidon kalau mereka akan menjadi kaya dengan meminta permohonan pada gugusan bintang. Sejenak Spaidon terdiam, dia terbayang flashback masa-masa bersama sahabatnya itu. Apakah segitu pentingnya kekayaan dibandingkan sahabat baiknya sendiri? Saat Kobrander dan Pak Ujang membangunkannya dari lamunan panjang.
Spidon pun berjalan ke arah Kabutaku. Spidon merebut gugusan bintang itu dan mendorong Kabutaku beserta Yuzuru. Kobrander dan Pak Ujang sudah semangat untuk mewujudkan keinginan mereka. Namun siapa sangka, permintaan Spidon adalah untuk membuat Ganiran sadar kembali dari pingsannya. Gugusan bintang itu mengabulkan permintaan Spidon dan Ganiran kembali sadar. Spidon segera berlari ke arahnya dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Ganiran yang merasa terharu karena sudah disadarkan dengan permintaan gugusan bintang juga meminta maaf. Akhirnya kedua sahabat itu berbaikan dengan berpelukan. Suasana haru ini membuat Kobrander menangis. Persahabatan kedua adik angkatnya tidak dapat membeli apapun sekalipun dengan harta. Kobrander yang ikut terharu pun mendekati dan memeluk mereka. Disusul Kapten Tombol, Kabutaku dan Yuzuru juga menangis terbawa suasana haru. Sementara Pak Ujang yang merasa gagal mendapatkan tujuannya malah pergi begitu saja. Sangat sederhana namun dalam, episode kali ini mengajarkan kita bahwa kekuatan persahabatan bahkan tidak mampu dibeli dengan uang. Sekalipun mereka diadu domba oleh pihak ketiga. Kekuatan persahabatan mereka tak mampu terpatahkan. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.